Hai guys, gimana nih? Udah pada nonton Mobile Suit Gundam G-Quarks Beginning di bioskop belum? Kalau aku sih udah ya, makanya di video kali ini saya mau bahas movie G-Quarks Beginning. Tapi sebelumnya, alangkah lebih baiknya dan friendly reminder kalau kalian nonton video bahasan saya yang sebelumnya ini nih. Atau mau lihat review HG G-Quarks juga boleh. Kesan saya buat film ini sama kayak bahasan saya di video sebelumnya. Film ini tuh geeky banget tapi bisa membuka peluang buat kalian fans baru buat terjun ke Universal Century. Respect pentok dan keprok dulu dong buat staffnya Studio Kara sama Sunrise, terutama director Kazuya Tsurumaki, terus Yoji Enokido, sama Ikuto Yamashita Sensei. Ya, mereka-mereka ini bisa dibilang otaku Gundam gak sih? Jadi film ini ya beneran dari otaku untuk otaku. Movie ini ada dua bagian. Yang pertama beginning, terus yang kedua mungkin ya 3 episode awal TV seriesnya G-Quarks. Nah, di bagian beginning ini nggak bikin saya hype tiap adegan tuh kayak anjing ada ini, anjing keren banget. Tapi itu saya hype-nya dalam hati loh ya, nggak sampai berisik bersuara gitu. Bagian beginning ini breakdown-nya adalah nge-recap 3 episode awal Mobile Suit Gundam tahun 1979 dan what if kalau bosnya langsung turun ke lapangan. Ini menurut saya premisnya lucu banget nih. Ya gimana ya, bos turun tangan tuh kerjaan langsung kelar nggak sih? Daripada nyuruh anak buah yang gurung gusu terus mungkin bakal ceroboh ntar ke depannya sehingga tidak membuat decision making yang sesuai SOP. Makanya jadi kalah kan Zeonnya. Enggak. Gini ceritanya. Jadi pasukannya Char Aznable itu punya misi recon atau mengintai salah satu koloni karena diduga di koloni itu tuh ada development mobile suit dari Earth Federation. Nah, kalau di serial aslinya Char Aznable tuh ngirimin 3 orang, Denim, Slender, sama Jin. Nah, si Jin ini tuh biang keroknya yang tadi ceroboh reckless ngancurin semua prototype mobile suit yang ada di koloni itu tuh sampai mungkin bikin butterfly effect Zeon jadi kalah perang. Di beginning ini Zakunya Jin rusak jadi diservis dulu. Makanya Char Aznable langsung turun tangan. Lucunya tuh di sini nih, pas udah mengintai masuk ke koloni terus ngeliat-liat, oh iya kayak sepi, mungkin ini ada sesuatu. Nah, si Jin sama Char tuh punya ide yang sama. Udah, hancurin aja mobil suitnya di tempat, mumpung lagi bisa. Denimnya juga sama-sama ngasih tahu kayak, jangan ini lagi misi recon doang, nggak usah lah sampai ngancurin mobil suit. Ya udah, terus kan ada ganteng sama gun cannon yang belum dirakit dihancurin tuh. Mungkin bedanya dari paralel tadi adalah Jin tuh ibaratnya kayak kerocok yang pengen cepet-cepet naik pangkat, ngelihat sebuah opportunity terus dia tuh pengen show off yang kayak, wah aku juga bisa nih dalam pertempuran. Kalau Char Aznable kan emang dia yang punya tanggung jawabnya, jadi pun dia emang ngebabat si mobil suit yang ada di koloni itu, ya tanggung jawabnya full responsibility-nya si Char Aznable. Dan kalau bosnya capable, pasti kerjaannya juga lebih cepat dan efisien gak sih? Mungkin kalau dilihat timestamp-nya, kerjaan Char tuh kan lebih cepat, jadi dia bisa ngelihat Gundam lebih dulu sebelum Amuro dateng. Kalau si Jin kan mungkin kayak dor agak lelet gitu kerjaannya. Jadi Amuronya keburu naik Gundam. Terus Char-nya kan lihat Gundam, itu tuh udah mau ditembak sama Denim kayak, saya tembak ya pak. Terus kata Char itu, ntar ini mah sama saya aja lah. Turun anjing dari Zakunya, terus si Denimnya udah was-was gitu, pak ngapain pak turun, ini bahaya di luar. Bukti kalau Char Aznable adalah bos yang capable tuh kerjaannya cepat dan efisien. Dia naik Gundam terus pencet terus kayak, oh ternyata energinya 5 kali gini bla bla bla. Sama lah dialognya kayak Mobile Suit Gundam yang pertama. Kalau Amuro kan dia cupu ya, bocah biasa, jadi harus baca-baca manual mungkin agak lama. Kalau Char ya langsung bikin Gundam itu berdiri gitu. Maaf ya ini kalau saya terlalu excited, soalnya kayak referensi dan paralelnya tuh lucu banget. Si Denim tuh kan kalau di serial aslinya lupa nembak Gundam, dikiranya gara-gara itu tuh cuma spare part doang. Sama di G-Quarks juga ada itu gun cannon, anjing keluar dari hanggar, set ngebuka matanya nyala bro, anjing itu 10/10. Terus ya itu si Denimnya sama ngomong, aduh pak lupa ini nggak ditembak, dikirain cuma spare part doang. Dan yang kerennya tuh waktu si gun cannonnya nembak, anjing beneran kayak powerful banget sampai Zakunya tuh mental loh. Ini paralelnya Amuro sama Char ya. Kalau si Amuro tuh kan karena masih cupu, pertama tuh dia kayak ngebacok Zaku dulu, meleduk yang bikin koloninya bolong. Nah kalau Char Aznable kan karena udah berpengalaman, jadi dia tuh mikir gimana caranya ngalahin gun cannon ini tanpa harus ngeledakin reaktornya. Akhirnya kan nyari-nyari ada senjata lagi nggak? Beam saber ditarik, ditusuk, cerot. Tahu kan ini ada Zaku yang bangkainya sampai ada di unicorn. Pokoknya part beginning ini tuh full homage ke Mobile Suit Gundam 1979 sampai ke detail-detail terkecilnya. Contoh kayak scene, pergerakan mobile suitnya, dialog, sampai ke scoringnya juga itu persis sama. Jir, saya nggak kebayang sih kalau kalian nonton as a Gundamers mania sejati di Jepang sana yang beneran nggak tahu apa-apa tentang G-Quarks Beginning ini, pertama kali nonton disodorin sama adegan itu tuh introduction space colony Universal Century colony drop, terus sampai ada title drop yang toneneng tududung. Nggak tahu ya, kalau saya sih mungkin bakal nangis kebon.
Next, saya mau bahas referensi atau homage yang pasti kalian semua tahu. Tapi sebelumnya saya mau bahas sebuah adegan yang keren. Waktu awal-awal itu kalian tahu kan yang lagi di luar angkasa, kehampaan, cuma ada suara Zaku doang yang kayak bunyi nafas gitu. Terus ada Monoai, anjing itu, sorry, nggak bisa banget. Di situ kan diliatin ada 3 Zaku tuh, Zakunya Denim, Slender, sama Zakunya Sarah Snubble. Terus yang di koloni itu tuh, yang Zakunya buka kunci, masuk koloni, terus nabrak kayak sebuah besi tiang gitu yang sampai mental keluar angkasa. Itu scene paling keren buat saya. Coba, berapa banyak referensi ikonik yang kalian ngeh di film ini? Mungkin pas pertama kali Gundam lagi berdiri, terus pas Gundam lagi nusuk gun cannon biar reaktornya gak meledak, sama pas lagi di luar angkasa, share-nya tuh Zaku Kick tuh. Ya udah, sampai situ beneran mirip banget kayak 3 episode awal Mobile Suit Gundam. Tapi setelahnya, nasib Zeon kan berbalik karena Char Aznable berhasil ngambil Gundam sama White Base. Nggak, bukan White Base, sorry. Pegasus Class yang nanti namanya diubah jadi Sodon. Jadi katanya ya, pabrik Zeonic tuh menunda segala aktivitas pembuatan masal Mobile Suit demi meneliti Gundam dulu. Ini detail penting banget di ceritanya Universal Century. Kalian tahu nggak kalau di aslinya tuh kenapa Zeon bisa kalah? Salah satu faktornya karena Zeon tuh terlalu banyak bikin Mobile Suit dan nggak fokus bikin satu aja yang jago. Nah ini tuh ngaruhnya nanti pas pertarungan terakhir di Abawaku. Katanya nih ya, kalau misalnya Zeon ini bisa bikin Gelgoog lebih cepet di mass produce, chance mereka buat menangin One Year War tuh lebih tinggi. Di G-Quax tuh lucu aja, yang tadi kan nunda produksi masal Mobile Suit, tapi di akhir pertarungan Abawakunya buset, ngirimin Big Zam ada berapa biji tuh? 6, 8 atau 9 biji, banyak lah pokoknya Big Zamnya yang di mass produce. Jadi kalau di G-Quax mereka tuh nunda mass produce tuh salah satunya buat meneliti Gundam yang baru mereka dapetin. Gundamnya udah di repaint tuh jadi warna merah, red comet banget, sama yang tadi Pegasus kelasnya di cat jadi warna hijau, namanya kan jadi Sodon. Itu kayaknya lebih masuk akal daripada White Base yang warnanya mencolok putih banget gitu. Kalau ini kan warnanya hijau tua ya, jadi lebih ngeblend aja gak sih sama warna luar angkasa. Anjir, ini yang keren banget nih. Jadi G-Quax tuh kan stay true to the source material, alias masih tetap bahas new type. Kalau misalnya ada Pegundamers yang bilang kayak, apaan ini new type, nggak jelas banget kekuatannya, Gundam kok pakai ini goib-goiban. Bro, ya memang inti dari romantisme Universal Century ini adalah new type. Keren sih di filmnya, ada Dr. Flanagan, terus Kycilia Zabinya masih tetap bikin fasilitas penelitian new type. Dan Akai Gundam diinstal pakai Psychomu System, terus dipakein beat itu kan. Yang kerennya tuh kayak ada dialog yang kayak gimana ya, ini yakin nggak bakal nyala nih beatnya? Kalau nggak salah Syar tuh nanya kayak gitu. Terus ya dibilangin sama mekaniknya, waduh nggak tahu ya pak, tapi saya yakin kok kalau bapak new type bapak bisa pakainya. Anjing, itu keren. Ya emang teknologi Psychomu tuh masih sesuatu yang belum diketahui. Begitu pula dengan new type, sampai Syar tuh nanya kayak, ada nggak sih new type lain selain gue? Terus datanglah Syariabul. Pemilihan karakternya tuh on point banget, Syariabul. Dia tuh kalau di cerita aslinya emang new type juga, bahkan bisa dibilang lebih kuat daripada Lalasun. Harusnya ya yang naik Elmes tuh kalau di aslinya si Syariabul itu. Lucu juga pas Syariabulnya ditanya kayak, kamu new type juga ya? Enggak pak, saya cuma punya intuisi yang kuat. Nah kan orang di sana tuh nggak tahu ya new type tuh kayak gimana ya. Taunya cuma punya intuisi yang kuat itu loh, buat menjelaskan kayak, aduh gue tuh punya sebuah kemampuan khusus nih gitu kan, nggak bisa dijelasin secara gamblang ya. Terus akhirnya Syariabul diajak nih join ke skuadnya Char Aznable dan mengemban beberapa misi penting. Dan yang paling keren buat saya, waktu pertama kali Akai Gundam ngedisplay kekuatannya pakai beat. Duh, keren banget lah waktu adegan beatnya tuh kita dikasih POV third person, terus ngelihat flashy-nya beat yang ngancurin gun cannon sama Salamis kelas. Sekilas saya lihat ya, Syariabulnya tuh nungguin di belakang Akai Gundam pakai dom. Wah anjing, itu domnya bagus banget sih. Saya nggak lihat ya ada line artnya di booklet kemarin. Makanya pertama kali lihat tuh sekaget itu. Nah, karena Zeonnya udah punya Akai Gundam sama New Type, jadi progres perangnya tuh lebih cepet. Padahal baru 9 bulan loh, sampai mekaniknya tuh bilang, Pak, bentar lagi bisa lah ya Bapak beresin perangnya. Terus Char sama Syariabul tuh bikin taktik namanya Mabu. Aduh, lupa singkatannya apa. Intinya 2 unit yang gerak barengan karena nanti ada penjelasannya di G-Quax. Ini the more you know basic knowledge Universal Century. Jadi kalau kalian ngedeploy Mobile Suit itu pasti ketahuan karena reaktornya itu ngeluarin Minovsky particle yang bisa ngeganggu radar komunikasi. Coba perhatiin ya, di Universal Century itu tuh agak susah buat komunikasi jarak jauh dari kokpit via intercom.
Jadi kalau misalnya mau ngobrol sesama Mobile Suit, itu tuh harus ada part yang bersentuhan aja. Sama juga kayak pilot gitu. Daguza ngobrol sama Bandager atau Kouraki sama Annabelle Gato kan pas lagi ngobrol tuh helmnya saling nempel ya. Nah, kayak gitu tuh cara komunikasi kalau misalnya lagi ada sebaran partikel Minovsky. Jadi taktik Mabu ini dipakai buat menyiasati sebaran Minovsky partikel tadi. Biar yang pakai taktik ini tuh punya keunggulan pas pertama kali melancarkan serangan. Ngomong-ngomong Annabelle Gato, dia tuh kan punya julukan Nightmare of Solomon. Nah, Solomon ini apa sih? Jadi di Universal Century itu Zeon punya asteroid fortress namanya Solomon. Mau dicerita asli sama dicerita Jikwax, Solomon tuh sama-sama kalah lah sama Earth Federation. Makanya diganti namanya bukan Solomon lagi, jadi Confeito. Bedanya karena perang berlangsung lebih cepat, jadi semua pasukan Zeon tuh dikerahkan semuanya buat final battle di Abawaku. Sedangkan Zeon ini punya pangkalan militer lain di bulan, namanya Granada. Karena Earth Federation udah tahu mereka bakal kalah, jadi biar impas lah gitu. Ya boleh gue kalah, tapi lo juga harus hancur. Makanya si Confeito tadi digerakin langsung buat dijatuhin ke pangkalan militer di bulan Granada tadi. Nah, semua pasukan yang perang di Abawaku tadi kan belum pada balik ya. Jadi Granada tuh beneran kosong, gak ada pertahanan sama sekali. Yang megang komando utamanya itu adalah Kycilia Zabi. Peleton yang free itu cuma ada punyanya Shara Snubble, itu juga cuma terdiri dari 4 kapal perang. Bisa dibilang hampir mustahil lah ya buat Zeon menghentikan asteroid alias pangkalan militer yang segede gitu asteroidnya. Terus Shara Snubble punya rencana ngebredel Zaku yang masih ada reaktornya, terus ditempelin bom, di-split ke beberapa titik biar Confeito atau Solomonnya ini tuh pecah gitu, nggak kena Granada. Meskipun kena juga ya meminimalisir damage-nya lah. Udah tuh kan mau final battle nih, terus si Shariable-nya tuh nanya ke Shara Snubble kayak habis perang ini mau ngapain. Si Shar-nya tuh ngasih amanat yang keren banget. Amanatnya itu adalah beres perang nanti abisin keluarga Zabi ya. Jadi buat kalian yang belum tahu, Shar tuh punya dendam lah ke keluarganya Zabi. Soalnya originnya Shar itu adalah anaknya Zeon Daikun alias yang punya ideologi Zeon lah. Yang bilang juga bahwa New Type itu ada. Singkat cerita, bapaknya Shara Snubble ini alias Zeon Daikun dikudeta sama disabotase keluarga Zabi. Biar Zeon ini jadi propertinya keluarga Zabi lah. Ya biasalah konflik kepentingan kekuasaan. Udah tuh final battle kan. Shariable-nya juga ini akurat sama kayak di anime sebelumnya. Dia pakai brow bro. Terus kuatnya Shara Snubble udah beres tuh nempelin bom di 4 titik tadi. Pas si Shar-nya datang ke salah satu titik, dia tuh nyuruh kayak ke Zakunya, udahlah ini mah biar saya aja yang ngurus, kalian ke bantu aja tuh ke yang lain gitu. Terus Zakunya tuh kayak hormat gitu loh gerakannya, kayak siapa gitu. Itu lucu banget. Maksudnya kenapa gerakan hormatnya tuh harus sigap dan cepet gitu loh. Ternyata Shar-nya nyopotin bom yang ada di torso Zaku itu biar apa? Ya biar Solomon atau Confeito-nya jatuh ke Granada. Soalnya kan di situ ada Kycilia Zabi ya, memudahkan pekerjaannya Shar lah, mengurangi satu member keluarga Zabi. Ini juga scene yang nggak kalah keren. Jadi di sebelahnya Shara Snubble itu ada gun cannon pakai Color Sham RX78 atau Earth Federation lagi ngintip di belakang batu. Anjing itu keren banget, sampai Shar-nya tuh bilang, wah ini siapa nih yang ngintip-ngintip gitu. Ya udahlah kita beresin aja. Ternyata pas mau di kill gitu, anjing New Type ini tring gitu. Artesia bro, ternyata yang pilotin gun cannonnya. Ini klimaksnya nih, Shar tuh kan kaget banget ya, yang milotin gun cannonnya ternyata Artesia. Terus Psychomu-nya Akai Gundam ini bereaksi terhadap sesuatu yang bukan kekuatan New Type-nya Shara Snubble. Sampai si monitornya tuh kayak blip gitu. Shar-nya tuh nanya kan kayak, kamu bereaksi terhadap siapa? Udah aja, dari situ tuh kayak POV-nya pindah ke Shariable. Ini scene klimaks yang menurut saya keren banget karena romantisme ke Universal Century dan New Type-nya tuh kuat banget. Jadi Shariable tuh kan berusaha ngontak Shara Snubble ya, nanyain kayak keadaan di sana gimana. Di sini tuh kita cuma dikasih kayak suara intercomnya Akai Gundam, itu juga kayak suaranya kresek-kresek gitu. Ya kedengerannya Shar tuh kayak ngobrol sama seseorang yang nggak tahu siapa. Yang bikin merinding buat saya tuh kalimat terakhirnya Shara Snubble sebelum intercomnya putus adalah Toki ga mieru, alias itu tuh kata-kata yang selalu diucapkan sama New Type yang udah ada di higher dimension. Contohnya kayak Lalasun, terus Marida Cruz. Buat yang belum familiar sama per New Type-an, biasanya kalau udah ngomongin kalimat itu tuh most likely karakter ini bakal jadi ibaratnya kayak hantu New Type, alias udah nggak punya tubuh fisik lah. Udah di situ kayak ada kekuatan besar, ledakan yang halus banget yang bikin Solomon atau Confeito tadi bolong gede banget dan narik orbitnya menjauh dari Granada.
Fenomena tadi dinamain Zeknova yang akhirnya Zeon menang perang karena Earth Federation udah nyerah dengan Shi'ar Aznable dan Akai Gundamnya yang menghilang. Ceritanya lanjut ke G-Quarks di Universal Century 0085. Event-event di part beginning tuh lucu aja sih kalau dibandingin sama Universal Century yang kita tahu. Beberapa takdir kayaknya emang nggak bisa dihindari deh. Contohnya kayak Solomon yang jatuh ke tangan Federasi Bumi, terus Shi'ar Aznable yang ketemu Artesia di final battle, sampai nanti jauh ke depannya ada fenomena yang melibatkan Psycho Machine namanya Axis Shock. Axis Shock tuh kurang lebih ya mirip kayak Zeknova tadi lah. G-Quarks ini kan kayaknya 3 episode pertama TV seriesnya nanti ya. Jadi mungkin saya bakal bahas beberapa poin menariknya doang yang ada di sini. Dari 3 karakternya dulu deh. Machu nih. Ini sumpah saya tidak expect kalau Machu tuh facial expressionnya bakal se-ekspresif itu. Kalian tahu kan mata Machu yang bentuknya kocak banget kayak gini. Kelihatannya tuh kayak doubtful, menggerutu, kayak bocah ingusan. Kayak banyak banget emosi yang bisa diinterpretasikan dari ekspresi mata yang cuma gitu doang loh. Machu lucu ternyata, both as kocak dan lucu kawaii. Machu ini kalau dipikir-pikir sebenarnya ya standar protagonis Gundam aja yang dia naik Gundam nggak tahu apa-apa tapi bisa ngegerakinnya, terus merasakan fenomena aneh yang menurut Machu tuh namanya kira-kira. Lucu banget kan interpretasi bocil tuh ngomongin horizonnya new type namanya kira-kira. Karena dia udah males sama kehidupannya yang kerasa palsu ini dan dapat hasanah new type tadi, akhirnya dia dalam perjalanan mencari si kira-kira ini sampai nanti ketemu Shuji. Yang unexpected buat saya sih Nyan ya. Jadi kan dia tuh kelihatannya kayak cewek cool, punya permasalahan dia sendiri yang ibaratnya bisa menyelesaikan masalahnya, get yourself together lah. Terus auranya tuh kulkas 2 pintu banget. Anjing, ternyata kalau menurut deskripsinya Bebek Twist ya dia tuh loser core banget. Kocak juga ternyata, kocaknya tuh kayak kocak gagu terus awak waret. Random banget anjing kelakuannya. Waktu pas menggambarkan keadaan si Machu sama si Shuji juga dia tuh menggambarkan apa, Machu tuh kayak orang yang pelangap longo. Shuji juga sama anjing, kayak underestimate banget padahal kamu juga sendirinya sama kayak gitu. Shuji juga mas-mas lemes ini sama-sama nggak jelas sih. Gak jelas itu maksudnya kayak gak tahu ya, agak freaky gitu. Pertama kali ketemu Machu kan dia langsung ngerangkul terus langsung senif. Sama juga kayak Kenyan, dia senif. Kenapa sih? Setelah tadi tahu cerita Akai Gundam dan Shi'ar Aznable-nya kenapa, jadi agak mewajarkan kalau si Shuji ini ngomongnya kayak menurut Gundam kita harus bertarung gitu. Ya mungkin ya si Shuji ini kebanyakan ngobrol sama Akai Gundam yang mana mungkin juga itu tuh ketempelan sama arwah new type-nya Shi'ar Aznable. Jadi menurut saya motherboard-nya si Shuji ini udah kena sih. Gak tahu sih, kocak aja. Mereka bertiga tuh punya struggle yang sama. Akhirnya gara-gara alasan masing-masing yang ketemu satu kepentingan khusus, mereka ya terpaksa ikutan clan battle kan. Clan battle juga lucu konsepnya. Di era modern pergundaman ini kan kita tuh sering banget dikasih duel antara Gundam atau Gunpla yang sebenarnya legal-legal aja kan. Contohnya kayak Build Fighter ya pakai mainan, atau kemarin deh Witch from Mercury kan pakai apa ya, ada safety-nya gitu. Nah, di Universal Century ini clan battle ibaratnya kayak trek-trekan kali ya kalau di Indonesia. Yang beneran ilegal sampai ntar ada potensi bisa ditangkap sama aparat. Jadi clan battle tuh pertarungan mobile suit secara ilegal 2 lawan 2 dan yang berhasil ngancurin kepala musuh itu yang menang. Pantas aja duitnya gede. Mungkin ini salah satu bentuk entertainment kali ya. Soalnya si clan battle ini kan sampai di stream di mana-mana. Buat kualitas animasi G-Quarks sendiri super duper bagus sih buat saya. Ini TV series kan, kalau misalnya emang TV series dan bisa nge-keep kualitas animasinya segitu sampai nanti tamat, apalagi sih kalau bukan respect ya. Next, saya mau bahas beberapa adegan menarik yang ada di G-Quarks-nya ya. Pertama tuh waktu ada Zaku entah lagi berantem-beranteman, ya mungkin itu lagi clan battle kali ya. Terus Sodonnya lewat, Zakunya kayak pelukan. Itu tuh ngegambarin betapa adanya kesenjangan pasca perang. Jadi kan mobile suit tuh biasanya dipakai buat berantem kan. Mungkin sekarang udah nggak ada fungsinya lagi karena udah lagi masa damai ya. Makanya Zaku rongsoknya pada dijualin ke warga tuh. Terus dipakai buat hiburan clan battle. Next ada scene reveal yang keren buat saya. Cuma studio tempat saya nonton tuh sorry banget reaksinya agak kampungan, jadi sedikit merusak suasana. Waktu si Sharia Bull tuh ngeh kalau itu tuh Akai Gundam yang beneran, dia tuh bilang kan kayak
kalau misalnya mau ngelawan Akai Gundam harus pakai sesuatu yang setara. Nah, si Sharyabul ini tuh kan ngomong kayak, ayo siapin Gundam Kuakusu. Anjir, itu kan berarti mengkonfirmasi kalau G-Quarks ini sebenarnya adalah Gundam gitu. Dan yang lebih keren lagi, waktu G-Quarks mau take off, pilotnya ini namanya Eguzabe Shoei, dia tuh nggak bilang G-Quarks adalah Gundam atau G-Quarks adalah G-Quarks gitu. Dia tuh bilangnya malah Omega Psycho Mu. Anjir, merinding gede mah ada kali. Berarti udah ke-confirm lagi nih kalau G-Quarks ini adalah Psycho Mu mesin. Nah, kalau udah bawa-bawa Psycho Mu, ya bisa bikin keajaiban apa ya si G-Quarks ini? Pantas aja model numbernya GMS Strip Omega. Berarti kan G tuh Gundam, terus MS tuh ya modeling numbernya Zeon lah, sama Omega ya tadi Omega Psycho Mu. Terus pas G-Quarks ini mau diaktifin Psycho Mu-nya nggak bisa, padahal pilotnya New Type loh. Dari situ berantem lah G-Quarks sama Akai Gundam. Terus kan gara-gara Psycho Mu-nya nggak aktif ya, kontrolnya G-Quarks tuh jadi berat. Meskipun kayak gitu, bisa dibilang Eguzabe ini jago sih, soalnya bisa ngambil apa itu beat terus diaduin dar gitu. Jago, itu jago banget. Setelah itu kan datang polisi. Ini juga bagian menarik sih waktu polisinya datang. Jadi kan Zaku Pomeranian tuh harus disembunyiin ya gara-gara bisa ketahuan. Akai Gundamnya kabur, terus G-Quarks-nya juga ngumpet di gorong-gorong gitu kan. Nah, pas lagi sidak di koloni itu tuh kan polisinya brutal banget ya, kayak menghancurkan properti banyak. Tapi emang arahan atasannya juga gitu sih. Cari tuh yang tadi berantem, nggak apa-apa, copot-copotin aja atap rumahnya gitu. Ini detail menarik. Jadi kenapa si polisinya tuh waktu ngegeledah segerasak gerusuk itu? Karena daerah situ tuh ya tempat tinggal refugee. Mungkin bisa dibilang penduduk ilegal kali ya. Terus pas pertama kali Omega Psycho Mu-nya G-Quarks aktif, itu keren banget sih. Kayak geratak. Terus vibes-nya tuh mungkin kayak Frankenstein kali ya. Soalnya baut-baut di kepalanya tuh pada ngebuka sampai ngeliatin muka Gundamnya. Anjing. Keren, 10/10. Dan akhirnya kita tahu kenapa G-Quarks ini bawa kapaknya Zaku. Ya karena pas lagi aktif itu senjata yang available cuma kapak Zaku yang lagi nganggur itu kan akhirnya ke Zaku polisinya. Sorry, itu saya puas banget tuh. Emang deserve lah. Yang lucu lagi waktu G-Quarks-nya mau kabur kan jalan lewat gorong-gorong tuh ada buletan. Dia tuh harus nunduk masuk gitu loh. Ya seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Studio Khara atau Gainax tuh motion robotnya agak sedikit ke humanoidan. Terakhir, bahasan menariknya adalah MAV atau Mabu. Ini para kreatornya tuh beneran geeks banget lah. Merhatiin lore-nya Universal Century sampai bisa bikin term atau taktik berantem baru tuh. Ini saya jelasin lagi ya. Jadi, kalau Mobile Suit lagi aktif itu biasanya ada sebaran partikel Minovsky. Nah, itu tuh pasti ketahuan karena ngeganggu jaringan komunikasi. Menurut penuturan buku teks yang ada di universe-nya G-Quarks, kata Sharyabul nih ya, siapapun yang pertama kali ngeliat musuh itu tuh pasti dapat advantage. Tapi advantage itu bisa hilang kalau misalnya serangan pertama nggak kena. Buat memaksimalkan kesempatan ini, dibuatlah taktik Mabu tadi. Jadi serangannya 2 kali. Meskipun yang pertama nggak kena, at least yang kedua tuh punya kesempatan lagi. Bayanginnya gini deh, Mabu tuh kan taktik paling dasar buat berantem ya. Even buat pilot yang skillnya tuh basic banget, tapi bisa memaksimalkan kesempatan tadi. Nah, bayanginnya lagi kalau misalnya pilotnya ini new type yang bisa punya intuisi kuat atau ibaratnya kayak telepati lah. Itu mah udah pasti sure hit kan. Ada tuh adegannya waktu Akai Gundam lagi pakai beat, terus ada gun cannon mau nembak kalau nggak salah, terus dibantuin sama Sharyabul dari belakang pakai bro tuh, ya berarti kan bisa melindungi satu sama lain plus sure hit yang tadi. Mabu ini ya tadi akhirnya jadi taktik paling basic buat berantem. Yang polisi tadi juga itu ada Mabunya tuh, berdua tuh polisinya. Terus di clan battle juga makanya kenapa berdua ya itu Mabusen. Macu tuh bisa dibilang ya standar protagonis Gundam lah, remaja yang nggak bisa apa-apa terus harus naikin robot gede tapi bisa ngegerakinnya dengan efisien gitu ya, karena ada embel-embel new type tadi. Pertama kali pakai G-Quarks juga kan ya dia gerakannya lumayan akrobat ya. Nggak mungkin lah pilot cupu bisa kayak gitu. Pas clan battle baru tuh kelihatan skill aslinya sama si Suji kalau misalnya jadi Mabu. Ya skill berantemnya jadi sinkron lah. Bagusnya G-Quarks ini beneran ngejelasin new type dari awal loh. Bahkan orang awam aja harusnya sih ngerti ya dari awal cerita beginning itu. Mulai dari asal muasalnya gimana, kliniknya itu apa, skillnya kayak gimana, terus fungsinya di battlefield itu apa. Bahkan sampai ngedatengin karakter Dr. Flanagan loh. Jadi Dr. Flanagan itu researcher new type. Bahkan dikasih tahu kok sama Kishili Azabi kalau di G-Quarks tuh ada Flanagan Institute. Katanya sih ya ada subjek tes yang kabur. Nah, apakah subjek tes yang kabur ini adalah orang yang berkomunikasi sama Char Aznable via Psycho Mu? Dan apakah yang kabur ini juga adalah Suji? Kan nggak tahu ya. Super terakhir nih, beneran terakhir. Saya mau bahas karakter Sharyabul. Di G-Quarks tuh dia jadi kapten kapal yang chill banget, sumpah. Saya suka sama karakternya. Waktu pertama kali ada keributan gara-gara pada lihat Akai Gundam kan Sharyabul cuma menanggapinya kayak ya itu
pasti Akai Gundam, bukan orang yang pura-pura jadi Char Aznable. Tapi itu juga bukan Char Aznable. Jadi dia tuh mendedikasikan hidupnya sekarang buat nyari Akai Gundam sama Char Aznable. Terus pas mau ngejar Akai Gundam kan dia ngirimin Jikwax ya, yang sebenarnya si Eguzabe Shoei ini tuh nggak yakin kalau dia bisa ngebuka Omega Psycho-nya Jikwax. Cuma si Sharyabul ini tuh ya chill aja bilang kayak, kamu juga new type kan, pasti bisa lah kayak ginian mah. Pas Jikwax-nya hilang terus Eguzabe-nya ditangkap polisi juga sumpah super chill banget. Dia nanyain ke krunya kayak, hari ini cuacanya cerah nggak? Terus cerah pak gitu. Dikira tuh kan mau negosiasi sama polisi, dia turun langsung, bejingan. Taunya sodonnya dipakai nerobos masuk ke koloni gitu loh. Terus pas OTW ke kantor polisi itu kan ketemu ibunya Macu sama salah satu karakter yang kalau kalian pengguna Mania sejati pasti tahu karakter ini siapa. Yes, Cameron Bloom. Buset, pertama kali saya lihat tuh kayak anjir ada si inilah gitu. Buat kalian yang belum tahu, dia tuh yang menguak korupnya Federasi Bumi menjual asteroid ke Char Aznable. Dan di seri Gundam awal harusnya dia tuh tunangannya Mirai Ashima. Ya semoga di Jikwax ini dia beneran nikah sama Mirai lah. Udah Mirainya gak usah sama Bright Noah, anaknya jadi teroris. Itu kan OTW kantor polisi tuh mau ngejemput si Eguzabe ya. Sebelum ke kantor polisi tuh nanya dulu kayak ada apotek gak gitu. Dikirain tuh ke apotek ngapain, anjir. Taunya very thoughtful dong, beliin dulu Hansa Plus buat si Eguzabe-nya yang udah ditonjok-tonjok sama polisi. Respect. Terus pas ngejemput Eguzabe, dia tuh langsung dibawa ke bar anjing buat ngobrol-ngobrol. Kebetulan lagi ada clan battle dan ngelihat ada Jikwax. Si Eguzabe-nya kan udah panik kayak, Jikwax gitu. Si Sharyabul-nya ya tetap chill aja sambil menjelaskan teori Mabu tadi yang katanya sih dari textbook ya. Terus pas ngeliat Jikwax juga dia nggak ngapa-ngapain kayak, menarik. Udah tonton dulu aja lah. Pas beres berantem juga dia nggak kayak, ayo tangkap Gundam itu. Ya kayak menarik ini nanti bakal kayak gimana ya. Terus yang naik Akai Gundam itu siapa ya? Kayaknya bukan Char Aznable deh. Sekilas saya lihat karakternya Sharyabul sih kayaknya konflik Jikwax ke depan tuh nggak akan terlalu politis yang kental banget. Mungkin akan lebih mengeksplor gimana originnya dari Akai Gundam, Char Aznable, apa hubungan mereka dengan Kira-Kira, dan lore new type-nya saya yakin sih bakal digali lebih dalam lagi. Tapi udahlah, nggak usah jadi si paling nebak-nebak. Enjoy the ride aja nggak sih? Jikwax ini buat saya beneran ngasih angin segar buat pengguna Mania sejati spek mentok ratakan kayak gue. Dan mungkin kalian yang baru mau nonton nih ya, entah itu sebagai fanboynya Hideaki Anno atau beneran anime casual enjoyer biasa, enaknya sih Jikwax ini bisa kalian nikmati ya tanpa harus menjadi elite lord penggundamers yang tahu semua lore Universal Century. Jadi kalian tinggal nonton movie beginning ini doang sama nanti tunggu kelanjutannya di TV series Jikwax yang tayang April 2025. Saya sih sangat amat berharap kalian bisa menikmati seri Gundam Jikwax ini. Dan sebisa mungkin sekemampuan saya, nanti saya bakal bikin konten-konten yang bikin kalian hype sama seri ini. Yoi, let's go nge-hype bareng Jikwax gak sih? Sebenarnya masih banyak banget yang pengen saya bahas. Contohnya kayak waktu di awal ada bapaknya Amuro. Jadi gak aneh sih kalau ntar di pertengahan cerita Jikwax bakal ada karakter namanya Amuro Ray. Terus Pegasus Class yang ternyata kaki-kakinya punya suspensi, itu keren banget. Banyak banget lah pokoknya excitement yang saya dapat dari nonton film ini. Tapi nanti bakal ada 2 video lagi kok. Kalau ini kan cuma ngobrol-ngobrol Jikwax secara lore akurat dan lain-lainnya ya. Next bakal review movie Jikwax yang lebih to the point aja. Sama, kenapa sih kalau kalian nonton bioskop itu attitude-nya harus dijaga biar nggak ngerusak experience orang lain. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.